selamat datang di channelku kembali. Kita lagi di rumah, ini seperti lagi di karantina ya, karena saya tidak bisa masuk kerja karena saya memiliki kontak dengan orang yang terkena ini ya, COVID-19. Jadi kita telepon tempat kerja, dan sebagai peraturan dari tempat kerja, kalau kita kena kontak dengan orang yang punya COVID, itu berarti artinya kita harus karantina untuk sementara waktu untuk lihat perkembangan yang akan terjadi nanti ya. Jadi besok saya punya jadwal untuk periksa kalau saya ini dapat COVID. Sebenarnya waktu dari hari Jumat sebelum saya ini merasakan sesuatu yang berbeda, ini hidung saya ini apa ya, ini kayak tersumbat, jadi saya tidak bisa bernafas udah beberapa hari. Terus saya merasa ini dari hidung sampai kepala itu sakit sekali ya, kayak susah bernafas, terus sakit kepala sampai mau mual. Jadi saya bilang ke suami, itu saya tidak percaya kalau saya kena COVID, karena saya ini jarang banget kena kontak dengan orang. Tapi kalau saya selalu belanja keluar dengan suami, saya kan tidak bisa membedakan ya kalau ketemu sama orang-orang di luar itu apakah mereka punya COVID atau tidak. Tapi untuk membuat kepastian guys, karena saya punya sesuatu yang rasa-rasa agak sedikit aneh-aneh ya, sebaiknya lebih baik kita telepon tempat kerja. Dan harus, walaupun kelihatan gejala ini yang saya dapat sekarang ini sudah agak mendingan, tapi saya harus periksa guys, karena udah terlanjur juga telepon tempat kerja. Yang lagi COVID ini tentunya kita harus dikarantina sementara. Jadi kita ada di rumah. Tadi kita sempat keluar diam-diam guys, karena kita harus jemput ini blind untuk cover ini pintu kaca untuk di bagian kiri saya ini, karena kita pakai pintu kaca patio, jadi kita harus cover ya. Jadi kita beli blind, kita order karena kita tinggal di rumah baru atau perumahan new development. Jadi alamat kita ini belum ada di Google Maps ya, jadi kita pakai alamat teman kami. Terus dari si company yang kita order waktu lalu kita pergi di tempat itu, kirimannya itu menuju ke rumah teman saya. Jadi kita harus jemput ya, walaupun saya harus pakai masker karena sebenarnya saya tidak bisa keluar. Namun saya memberanikan diri guys, karena udah bosan di luar. Nah ini kita di rumah karantina. Jadi ini anjing saya udah barking dari tadi ya. Hey, kuda, kuda. Hey, you want some treats? Kita pesan barang itu sebenarnya ada banyak ya guys, namun datangnya satu-satu karena beda-beda tempat. Dan kita semua pakai alamat dari teman saya ya. Jadi karena alamat rumah kita masih seperti ini, belum ada di Google Maps. Jadi untuk pengiriman sendiri itu susah banget ya kalau cari tempat ini. Makanya sampai sekarang kita harus bolak-balik ke rumah teman kita untuk ambil barang satu-satu ya kalau sudah sampai. Nah ini seperti keseluruhan yang terjadi masih agak berantakan banget karena kita harus keluar dari tadi sekitar siang, karena kita bangun agak telat ya, karena semalam itu benar-benar kelelahan guys. Dan jadi kita harus kayak cek ini itu dan harus perbaiki sesuatu yang masih kurang ya, kayak di jendela-jendela. Anda bisa lihat ya, saya tidak merahasiakan apapun di sini. Lihat itu jendela, ini jendela kamar kita ya, itu belum di cover sama sekali guys, sama sekali. Ini masih terbuka. Ini udah hampir 2 bulan kita di sini, tapi belum kita cover ya, karena untuk jendela sendiri ini kita sebenarnya ada pesan barang, tapi menurut saya cancel karena saya pikir itu sangat mahal sekali. Jadi saya bilang ke suami, saya mau beli yang sesuatu yang murah meriah saja ya. Tapi kalau khusus untuk yang di ruang tamu itu harus dipesan memang spesial guys, karena untuk ukuran itu susah banget kita dapat. Tapi kalau untuk yang bagian kamar-kamar itu saya bilang ke suami, itu nanti bagian saya. Kita tidak perlu cari yang di atas $1000 ya, karena itu kemahalan. Kalau menurut saya itu kayak menghabiskan uang habis-habisan guys. Jadi saya bilang ke suami, stop. Hanya satu bagian yang saya mau deal dengan kamu, itu bagian living room. Nah sekarang saya akan ini dulu atur-atur tempat tidur, karena ini berantakan. Kita tinggalkan seperti ini karena mau cepat-cepat keluar tadi. Jangan sampai ada yang lihat saya keluar. Ya ini guys, efek karantina memang benar-benar membosankan. Terkurung dalam rumah. Nah seharian menghadap si mister, jadi bosan juga ya.
Ini saya bahkan belum ganti baju ya, karena memang pas pulang saya harus beres-beresin semua. Dan si Mister lagi di depan ya, dia lagi beres-beres juga, karena masih banyak banget ya. Kita juga guys karena punya hewan peliharaan, jadi ya agak berantakan, suka bulu-bulu di mana-mana ya. Padahal suami sudah bersihkan dari semalam, tetap saja banyak bulu guys. Begitulah kalau punya hewan berbulu, jadi harus siap dengan risiko ya. Ruangan ini guys, ini ruangan master bedroom kita ya. Jadi ini kamar besar, terus ada toilet atau kamar mandi, itu memang sudah satu kali di ruangan ini ya. Nah, yang bagian ini udah kelar ya, udah tugas saya. Jadi di belakang saya udah kelar. Sekarang kita akan lihat si Mister, dia bikin apa sebenarnya di luar sana. Bukan di luar sih, di bagian dalam. Sekarang buka maskernya. Jadi guys, saat saya membersihkan pakai vacuum cleaner, saya menggunakan masker ya, karena sebenarnya ini saat menggunakan ini kayak ada ini ya, kayak ada udara yang keluar, itu langsung bau-bau dari dalam ini. Anda bisa lihat ini ada bulu-bulu, sama ada sedikit das, ini ada debu-debu ya. Jadi itu pas dia smellnya itu, baunya itu keluar, itu kayak gimana ya. Ini saya sampai bersin-bersin, makanya untuk melindungi saya menggunakan masker. Jadi pada saat saya menggunakan vacuum cleaner, saya tidak lagi mengalami sebuah gangguan ya pernafasan, sehingga saya harus batuk-batuk. Bukan batuk-batuk, ini sebenarnya tidak alergi untuk barang ini guys. Tapi ini baunya ini, pada saat kalau Anda pakai vacuum cleaner, apapun vacuum cleanernya, tetap itu bau pasti keluar ya. Apalagi kalau bau bulu-bulu, aduh, kayak mematikan guys. Jadi saya pakai ini untuk melindungi. Nah, ini barang ini sangat recommended banget ya, karena ini bagus banget. Selain Anda bisa menggunakan vacuum cleaner ini untuk membersihkan karpet Anda, ada juga bisa menggunakan di hard rubber floor ya. Jadi itu kayak kayu. Saya tidak bisa jelaskan ya, kalau orang Indonesia itu pasti tidak akan mengerti ya. Jadi selain karpet, Anda bisa membersihkan entah itu keramik, entah itu model-model kayu, tetap itu pasti dia akan sesedot mungkin itu. Jadi akan bersih sebersih-bersihnya. Jadi dulu itu saya menggunakan sapu, biasa yang kita pakai di Indonesia. Jadi itu sapu pada saat saya bersihkan itu kayak terbang semua ya, baik bulu-bulu maupun debu-debu. Jadi itu kayak mengganggu sekali, kayak tidak pernah bersih ya. Saya bersihkan lagi untuk balik sampai suami saya bilang pakai ini. Nah, saya pakai ini, saya coba, ternyata luar biasa. Terus suami saya kasih yang map itu, yang kayak rupa kain itu, tapi itu juga bagus. Tapi sayangnya kalau udah melengket bulu-bulu pasti itu akan balik-balik lagi ya, kayak kita bolak-balik ya. Jadi kalau untuk bagian-bagian bawah meja atau bawah kursi, saya bersihkan pakai map untuk tarik semua kotorannya sampai keluar, terus saya sedot pakai ini. Nah, ini barang bagus. Tapi ini no sponsor ya, karena saya bukan main review barang-barang perusahaannya orang. Jadi saya hanya bilang ini bagus deh guys. Saya mau lanjut kerja dulu guys. Mumpung lagi karantina, semuanya harus dikerjakan sampai kelar. Selain ambil video. Asyik. Hey, Alfie, just stop. And now I need my drill and a screw. Two anchors. Awesome. Karena skrup itu, yang dua skrup itu tidak tancap ya, jadi agak sedikit kayak loose. Jadi dia tidak mau terlepas ya. Di besok kita akan bikin. Oh, just give to me, James. You're gonna be. Oh my God! I'm just destroy the floor. Cing. Apa-apa dilarang.
Ini dari tadi kayak tidak kelar ini. Nah, instruksinya bikin stres ya, walaupun ada instruksi di sini, tapi tetap saja ya kebingungan kita guys. Ini udah 1 jam tidak kelar-kelar dari tadi. Ini project paling sulit. Jadi guys, beginilah kegiatan kita hari ini, karena harus bersih-bersih dan sekarang hidung saya sudah mulai bergelincir guys. Ini udah mulai ingusan abis-abisan, dari tadi udah bersin-bersin dan si mister udah main protes-protes karena dia bilang jangan sebar-sebar virus katanya. Menurut saya sih saya lagi kena flu ya, tapi dia pikir langkah baiknya harus periksa ya, jangan sampai karena kena corona, karena besok pagi kita harus cek, harus periksa. Jadi sediakan payung sebelum hujan guys. Jadi saya mau minum obat dulu. Ini obatnya, obat flu. Aduh, sampai salah guys, itu penutup botol ya. Biar bersin saya ini udah nggak habis-habis dari tadi. Ini sudah ada beberapa tisu di sini. Oke guys, sebentar lagi saya mau lanjut untuk terakhir. Kayaknya ini project kita untuk pasang penutup untuk pintu kaca kita ini kayaknya tidak akan selesai ya, karena masih ada hal-hal lain yang si mister masih tidak mengerti ini. Jadi saya harus closing dulu ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk kasih dukungan kalian jika kalian suka dengan video saya, dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau hubungi saya lewat Instagram saya Anita Jalowitz atau fans page Facebook saya Anita Jalowitz. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih karena Anda sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.